Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tsumma salatu wassalamu al-atammanil akmalan ala khairi bariyatin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas nikmat, ya, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat hidayah, taufik, dan nikmat kesehatan, ya, saat dimana banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, di seluruh dunia sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat, ya, musibah ini dari kita semuanya segera mungkin, ya, dan Allah jaga kita semua dari penyakit tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Khudh Aqidatak minal Kitab was Sunnah, ya, karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya, ya, kita sudah sampai di pertanyaan, ya, yang ke-9 atau di halaman 8, di mana beliau rahimahullah muallif menjelaskan tentang macam-macam tauhid, ya, tentang macam-macam tauhid. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan tauhidur rabb, ya, atau yang kita kenal dengan tauhid rububiyah. Kemudian apa itu tauhidul ilah, atau yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah, ya, dan berikutnya tauhidul asma wa sifat, ya, tauhidul asma wa sifat. Tiga pembagian ini adalah tiga pembagian yang umum yang akan kita dapatkan di, ya, karangan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun di sana ada yang membaginya menjadi dua, yaitu diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, yang pertama tauhidul ma'rifah wal itsbat, ya. Yang kedua adalah tauhid al-qasdu wa talab, tauhidul qasdi wa talab. Maknanya intinya sama, ya, intinya adalah sama. Maksudnya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertauhid adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada tiga hal. Ya, yang pertama pada rububiyah Allah, ya, pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, ifradullahi taala bi af'alihi. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, ya. Tidak ada makhluk yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Di mana pada tauhid yang pertama ini tidak banyak orang yang menyimpang, ya, tidak banyak orang yang menyimpang. Kenapa? Karena fitrah manusia yang Allah ciptakan itu semuanya butuh kepada Tuhan, ya. Fitrah manusia seluruhnya Allah ciptakan butuh kepada Tuhan, butuh kepada zat yang maha kuat, yang mampu menjawab segala keluh kesahnya, menjawab segala permintaannya, ya. Itulah tauhid rububiyah. Ya, meskipun ada sebagian kelompok yang menyimpang, sebagian orang yang menyimpang, yang tidak percaya, diantaranya adalah Fir'aun, ya. Tapi Fir'aun pun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, Fir'aun tidak meyakini dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena Allah katakan dalam surah An-Naml ayat yang ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la bukan karena yakin dialah Tuhan, tidak, tapi mengatakan itu karena kesombongan dia, ya, karena kesombongan Fir'aun. Ya, di antara juga orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Rabb adalah orang yang kita kenal dengan orang-orang ateis, ya. Orang-orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Allah, adanya Tuhan, ya.
Mereka anggap bahwa misalnya alam ini tercipta bukan karena Allah yang menciptakan, tapi ya yang sering kita pelajari di pelajaran IPA gitu kan, bahwa alam ini tercipta karena teori misalnya Big Bang, ya, ledakan besar dan lain-lain. Ya. Maksudnya apa? Karena mereka tidak meyakini yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal mudah saja. Kenapa alam ini tercipta? Ya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak banyak yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang yang pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, mereka juga mengimani bahwa yang menciptakan alam ini, yang memberi mereka rizki, yang memberi mereka kehidupan, kematian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tentunya keyakinan mereka terhadap Allah berbeda dengan keyakinan Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan orang-orang Quraisy kepada rububiyah Allah tidak sesempurna keyakinan Muslim, ya, terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, ini banyak, ya, penyimpangan manusia, ya, umat manusia ini tauhid al-uluhiyah. Ya, di mana banyak orang-orang yang dia yakin nih, yang menciptakan seluruhnya adalah siapa? Allah Subhanahu. Yang memberi dia rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka beribadahnya, menyembahnya kepada selain Allah. Inilah orang-orang Quraisy yang waktu itu, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami itu menyembah selain Allah bukan karena menyembah mereka. Misalnya mereka menyembah patung nih, bukan karena mereka menyembah patung, tidak. Tapi apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka yakini patung-patung itu sebagai wasilah, sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa patung ini nanti akan menyampaikan kepada Allah. Ya, para mufassir, para ahli tafsir, ya, diantaranya Imam Ibnu Katsir, seperti diceritakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, mengatakan bahwa keyakinan seperti ini dari mana? Ya, karena mereka menyamakan Allah itu dengan raja, ya, dengan ibaratnya kalau kita presiden. Kita kalau sekarang presiden sedang di Istana Negara di Bogor, datang ke sana, kita ngomong saya mau ketemu presiden. Kira-kira bisa nggak? Akan bisa, ya. Sulit. Gimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu lewat, ya, ajudan-ajudannya, lewat menteri-menterinya, baru sampai ke presiden. Sama, mereka kira Allah itu butuh ada wasilah, ya, butuh ada perantara yang menyampaikan pesan-pesan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Ini sesuatu yang merupakan penghinaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu Allah Sami'un Alim, ya. Allah itu Sami'un Basir, Allah Maha mendengar dimanapun kita berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid uluhiyah inilah, ya, titik khilaf, ya, mahallun niza', ya, sengketa antara para nabi dan umat yang Allah utus kepadanya. Ya. Para nabi yang diutus, ya, umat yang diutus nabi dan rasul kepada mereka. Allah mengutus para nabi dan rasul adalah apa? Tujuannya agar manusia-manusia tadi yang menyekutukan Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kalau ada orang zaman sekarang mengatakan ketika dia ke kuburan, ya, orang soleh, ke kuburannya orang soleh, ke tempat-tempat tertentu, mereka katakan kita ini nggak nyembah mereka, ya, kita ini cuma jadikan mereka wasilah. Sesungguhnya itu sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik 14 abad yang lalu, ya. Ketika mereka mengatakan seperti itu, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik pada zaman itu mengatakan seperti itu, apakah Allah sebut mereka muslim? Tidak. Buktinya apa? Buktinya Allah perintahkan Rasul untuk mendakwahi mereka. Buktinya mereka buktinya Rasul Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Kalau mereka sudah muslim, karena meyakini Allah yang menciptakan mereka, meskipun tidak beribadah kepada Allah, tentu, ya, Allah larang Rasul dan kaum muslimin untuk berperang melawan mereka. Tapi tidak. Meskipun mereka meyakini, ya,
yang menciptakan mereka, yang memberi mereka rizki adalah Allah, tapi menyembahnya kepada selain Allah, tetap mereka belum disebut sebagai orang-orang muslim. Ya, butuh untuk didakwahi, diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali dalil, banyak sekali ayat ya yang menerangkan ya tentang 3 macam tauhid ini. Ya. Kalau ditanya pembagian ini tidak ada dalam Al-Qur'an, betul, tapi dalilnya banyak. Ayat dan hadis banyak Allah dan Rasul sebutkan. Ya, di antaranya misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, jelas ya, alhamdu, pujian bagi Allah Rabb, ya, Tuhan seluruh alam, ya. Kul man rabbus samawati wal ard, kulillah, ya, siapa Tuhan langit dan bumi? Ialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb, ya, tauhid rububiyah. Ya. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberi rizki dari langit ataupun dari bumi? Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Menceritakan tentang bahwa Allah adalah khaliq. Allah yang menciptakan segala sesuatu, seperti dalam surah Az-Zumar. Kemudian tentang tauhid uluhiyah dalam Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Menerangkan bahwa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala karena hanya ya kepada Allah lah kita menyembah dan kita minta tolong. Juga dalam surah Maryam ayat yang ke-65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, ya, tauhid rububiyah. Ya, Rabb langit dan bumi, Tuhan pemilik langit dan bumi. Fa'budhu, ya, beribadahlah kepada Allah, tauhid uluhiyah. Ya, wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, apakah engkau mendapati sekutu bagi Allah dalam asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Ya, 3 macam tauhid ini harus diyakini semuanya oleh setiap muslim. Ya, tauhid rububiyah dan asma wa sifat berkaitan tentang khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang informasi keyakinan kita terhadap kabar-kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya sumbernya tentu dari Allah, karena tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang pernah berjumpa dengan Allah, sehingga kita mencari tentang Allah dari mana? Ya dari yang tahu. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sedangkan tauhid al-uluhiyah adalah perbuatan kita, ya, yang menunjukkan keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah tadi. Ketika kita meyakini tauhid rububiyah, maka akan melazimkan, akan menjadikan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim yakin bahwa yang menghidupkan dia adalah Allah, yang mematikan dia adalah Allah, yang memberi rizki dia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak akan menyembah selain Allah. Ya, dia tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid al-asma wa sifat yaitu keyakinan kita kepada Allah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penulis mengatakan ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Menetapkan, meyakini apa yang disifati oleh Allah tentang dirinya sendiri, di mana fi kitabih, dalam kitabnya, aw wasafahu rasuluhu, atau yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsihis sahihah, ya, dalam hadis-hadis yang sahih alal haqiqah, ya, ala al haqiqah, sesuai, ya, dengan ayat tersebut. Maksudnya apa? Tidak merubah maknanya. Ya, kita meyakini bahwa setiap lafaz, setiap kata, setiap kalimat itu mempunyai makna.
pasti ada maknanya. Ya. Sesuatu yang tidak punya makna, ya tidak disebut kata atau kalimat. Ya. Tidak disebut kata atau kalimat. Huruf-huruf yang disandingkan, disusun tapi tidak membentuk suatu kalimat, maka tidak disebut kalimat atau kata. Makanya di Al-Qur'an ada alif lam mim, ya. Ha mim, tha sin mim. Itu tidak disebut kalimat tapi disebut al-ahruful muqatta'ah. Ya. Karena ini susunan huruf-huruf yang maknanya tidak dijelaskan oleh para ahli tafsir karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika setiap kata memiliki makna, maka kita harus maknai sesuai dengan makna kalimat tersebut, tidak boleh dirubah kecuali ada dalilnya, kecuali ada ya qarinah, kecuali ada sesuatu yang dapat merubah makna tersebut. Misalnya ya, ketika kita menyebutkan singa itu ada di hutan, ya, maka yang terpikir oleh kita adalah singa beneran, ya. Singa beneran, singa hewan yang buas yang ada di hutan. Tapi beda ketika kita menyebut misalnya ada singa yang sedang berkhutbah. Tentu kita nggak akan berpikir, oh ini singa beneran ini sedang khutbah, tidak. Tapi mensifati orang yang sifatnya sama dengan singa tersebut. Jadi hukum asal sebuah kata adalah kita pahami sesuai dengan maknanya. Termasuk dalam ayat dan hadis tentang asma wa sifat. Kita yakini makna dari ayat tersebut sesuai dengan makna yang kita fahami. Ya, sesuai dengan makna yang kita fahami. Bila ta'wilin wala tafwid, ya. Bila ta'wilin wala tafwid, tanpa mentakwil. Takwil apa artinya? Merubah. Tanpa merubah makna ya dari ayat tersebut. Wala tafwid, ya, atau tafwid yaitu menyandarkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya ya dalam ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya, itu ada di soal yang nomor 10 ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa nama Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah sesuai dengan makna yang difahami oleh para ahli tafsir tentang ayat tersebut, tidak merubah maknanya. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy, di atas arsy istawa, ya, bersemayam, 'ala wartafa'a, meninggi di atas arsy. Ahlus sunnah wal jamaah tidak takwil. Takwil itu apa? Merubah maknanya. Seperti keyakinan sebagian orang tentang ayat ini, ketika mendengar, ketika memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam, Allah meninggi di atas arsy, mereka memahami, loh, berarti kalau Allah ada di atas arsy, berarti arsy-nya lebih besar dari Allah. Berarti Allah itu bertempat. Berarti Allah itu butuh kepada arsy. Butuh kepada arsy itu makhluk. Allah butuh kepada makhluk. Sehingga mereka rubah makna itu untuk menghindar dari ya penisbatan-penisbatan yang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ganti makna istawa, yang tadinya istawa itu bersemayam meninggi, menjadi istaula, menguasai. Itu takwil, ya. Jadi merubah maknanya dari makna yang zahir, makna yang asal, ke makna yang lain. Jadi setiap makna itu ada makna zahir, makna yang tekstual, ya, sesuai dengan teksnya. Ada makna yang non tekstual, makna yang lain. Amma tafwid, sedangkan tafwid, ya, tentang ayat ini lagi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia meyakini ayat ini adalah bagian dari apa? Al-Qur'an. Bagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi maknanya wallahu a'lam. Maknanya apa? Enggak boleh diterjemahkan itu istawa.
nggak boleh diartikan. Ya, maknanya hanya Allah yang tahu. Itu tafwid. Jadi dia tidak menafsirkan makna tersebut. Ya, dalam ayat lain misalnya Allah sami. Sami itu bukan mendengar, itu Allah yang tahu maknanya. Ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tafwid. Konsekuensi dari ini adalah apa? Berarti Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat dan Rasul nggak tahu maknanya. Ya. Dan Rasul tidak mengerti, tidak paham apa isi Al-Qur'an. Yang disampaikan Rasul itu cuma ayat, nggak ada maknanya. Tentu ini ya bertentangan. Kalau gitu untuk apa diutus Rasul? Kalau Rasul mendakwahkan apa yang beliau tidak tahu. Nah, ini tidak mungkin juga. Ya, tafwid. Kemudian tamtsil. Wala tamtsil. Tamtsil itu apa? Menyerupakan. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah, sebagian orang mengatakan ketika Allah mengatakan Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah sami'un basir, Allah mendengar, Allah melihat. Ya, bal yadahu mabsutatan, Allah mempunyai dua tangan yang terbentang. Oh, berarti semua sifat ini sama dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka hanya tahu sifatnya makhluk. Berarti sifatnya Allah sama dengan sifatnya makhluk. Ya, menyerupakan, tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang berikutnya wala ta'til. Ta'til itu apa? At-tala yu'attilu nafa yanfi, menafikan, menegasikan, menghilangkan makna sifat tersebut. Ya. Mereka ini yang ta'til, lari dari tamtsil. Wah, kita nggak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya, sudahlah kita nggak anggap Allah punya nama dan punya sifat. Ya. Kita tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga keyakinan kita menurut mereka, kita meyakini Allah tidak punya nama dan sifat. Kenapa? Kalau kita yakini Allah punya nama dan sifat, maka kita meyakini Allah sama dengan makhluknya. Ya. Ini 4 penyimpangan dalam tauhidul asma was sifat. 4 penyimpangan dalam tauhid al asma was sifat. Di mana pembahasan ini sangat panjang dibahas oleh para ulama dari dulu sampai ya sekarang. Padahal untuk memahami nama dan sifat Allah itu sangat mudah. Ya. Tidak perlu pusing-pusing, ikuti saja apa kata para ulama. Imam Sufyan Tsauri, para tabi'in mengatakan amir ruha kama ja'at. Ya, amir ruha kama ja'at maknanya lewatilah. Seperti datang, ia datang. Maksudnya apa? Sudah fahami seperti yang Allah turunkan kepada kita. Tidak perlu dirubah maknanya. Ya, tidak perlu diganti-ganti. Kalau kita faham Allah Maha mendengar, ya Allah mendengar. Tapi hakikat dari sifat tersebut tidak sama dengan sifatnya makhluk. Ya, tidak sama dengan sifatnya makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Kesamaan nama bukan berarti kesamaan apa? Hakikat. Ya, kesamaan nama bukan berarti semuanya juga sama, tidak. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang surga. Ya, ada sungai yang dari susu. Seperti apa susunya? Apakah sama dengan dunia? Jelas beda. Ya. Madunya sama dengan dunia? Jelas beda. Meskipun namanya sama. Sama dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah mencintai hambanya, Allah ridho terhadap hamba. Itu semua sifat Allah. Memang dia punya qadrul musytarak, titik kesamaan antara nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Samanya dalam hal apa? Sama dalam nama. Sama dalam nama dan penyebutan, tetapi hakikatnya berbeda. Maka yang harus kita yakini adalah apa? Seperti yang dikatakan oleh penulis, yaitu menetapkan ya nama dan sifat Allah, tapi tidak takwil, tidak merubah maknanya, tidak tafwid, tidak tamtsil, dan tidak ta'til. Ya, contohnya apa? Kal istiwa, seperti sifat istiwa. Seperti tadi ya, istiwa tadi apa? Ar-Rahman ar-Arsy istawa, ya Allah itu bersemayam tinggi di atas arsy.
nuzul. Allah itu turun. Ya, seperti dalam hadis yang dituliskan oleh penulis di bawahnya. Waliyat atau tangan, dan semuanya yaliku bikamalihi, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama, ya. Allah tidak sama dengan apapun. Di sini nafi, ada penafian, menghilangkan segala sesuatu yang sama dengan Allah, tapi di satu sisi kita menetapkan Allah Samiul Basir. Allah punya sifat yaitu Samiul Basir, Maha mendengar dan Maha melihat, dan sifat-sifat yang lainnya. Tauhid al-asma wa sifat yang sampai kepada kita tentunya harus kita fahami dengan apa yang difahami oleh para sahabat dan para tabi'in. Dulu para sahabat dan tabi'in ketika Allah datangkan, turunkan melalui Rasulnya tentang sifat-sifat Allah, tidak pernah ada satupun sahabat yang bertanya misalnya, Rasul bagaimana tangan Allah? Ya, bagaimana Allah mencintai hambanya? Ya, bagaimana melihatnya Allah? Tidak ada. Ya, dari sekian banyak sahabat tidak ada yang meriwayatkan kepada kita ada sahabat yang tanya, ya, tentang sifat dan nama Allah. Ya, mereka mengimaninya sebagaimana yang mereka pahami, tapi tidak ditanya bagaimana hakikat dari nama dan sifat tersebut. Ya, empat keyakinan yang menyimpang ini datang kapan? Datang ketika mulai, ya, banyak dari kaum muslimin terpengaruh dengan apa? Dengan filsafat Yunan, ya, filsafat Yunani, di mana pada masa Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi, Khalifah Al-Ma'mun dari Abbasiyah, mulai ada gerakan menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, ya, ke dalam bahasa Arab. Sehingga apa? Ya, banyak di antara kaum muslimin yang terpengaruh kepada apa? Penggunaan akal dan logika yang berlebihan. Sehingga, ya, penggunaan akal dan logika yang berlebihan ini, ya, melebihi atau lebih tinggi daripada dalil. Mereka memahami ayat, mereka memahami dalil, tapi disesuaikan dengan akal dan logika manusia yang lemah. Makanya kan tadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Ya, kalau di Indonesia kan ada 3 bagian waktu, ya. Waktu bagian barat, tengah, dan timur. Waktu bagian barat sekarang mungkin sedang sepertiga malam terakhir. Tapi yang tengah belum nih. Berarti Allah sekarang ada di barat. Nanti sejam lagi Allah ada di timur. Sejam lagi Allah ada di mana? Ya, mengikuti pergerakan waktu. Berarti Allah nggak ada di arsy. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang kita pahami bahwa orang nggak mungkin ada dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Itu kalau kita pahami dengan logika kita yang tentu lemah. Ya, tidak bisa menjangkau seluruh makhluk yang ada di alam ini, ya. Jangankan waktu yang berbeda sekarang kita ada di sini, kita nggak tahu apa yang terjadi di tempat lain, ya. Nggak usah jauh-jauh, ya, di jalan sana kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, menunjukkan bahwa akal kita, pengetahuan kita lemah, sehingga kita butuh kepada sesuatu, kepada khabar shadiq, kepada khabar yang itu dapat dipercaya, yang tidak mungkin dusta, yang itu ada pada wahyu, yang itu ada pada dalil dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis ketika menjelaskan tentang hadis ini, penulis mengatakan yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yushbihu ahadan minal makhluqin. La yushbihu ahadan minal makhluqin. Allah turun, ya, turun yang yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, la yushbih, dan tidak sama,
ya, tidak menyerupai satupun dari makhluknya, ya. Tidak menyerupai apa? Satupun dari makhluknya. Kita harus mengimani, meyakini. Berapa nama dan sifat Allah? Sekali lagi tidak terbatas. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mengetahui detail daripada Tuhan kita dan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hal-hal yang gaib sehingga kita tidak boleh membatasi jumlah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada hadis yang mengatakan inna lillahi ta'ala mi'atun illa wahidah isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 100 kurang 1 nama atau 99 nama, ya. Barang siapa yang menghitungnya dia masuk surga. 99 ini bukan untuk membatasi bahwa nama Allah cuma 99, ya, yang sering kita kalau di Al-Qur'an itu, ya, biasanya di belakang dan depan itu kan Asmaul Husna, ya, ada 99. Apakah cuma segitu? Tidak. Ya. Allah punya yang lain lagi. Karena kita makhluk tidak tahu Allah secara detail. Dan Allah tidak pernah menceritakan kepada kita semua seluruh apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti gini misalnya, ya. Kita di sini ada 1 spidol, masjid punya 1 spidol di meja. Apakah berarti masjidnya cuma punya 1? Kan enggak, ya. Mungkin ada yang lain disimpan, kita nggak tahu. Mungkin ada 10 lagi, berapa ratus lagi kita nggak tahu. Sama. Ya, ketika Allah sebutkan Allah punya 99 nama, bukan berarti itu membatasi cuma 99. Tapi masih ada nama dan sifat yang lain yang kita tidak ketahui, yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah yang maha sempurna tentunya, yang tidak bisa, ya, kita ketahui semuanya, ya. Tentang, ya, sifat Allah, nama dan sifat Allah banyak juga di Al-Qur'an, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman, ayyamma tad'una falahul asmaul husna, ya. Wallahul Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ya. Dan ayat-ayat lainnya yang menerangkan tentang, ya, nama dan sifat Allah tersebut, ya. Sangat mudah memahami nama dan sifat Allah, ya. Dan itu fitrahnya umumnya, keumuman kaum muslimin. Keumuman apa? Kaum muslimin yang ada di dunia ini, ya. Mereka tidak akan merubah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal ini akan, ya, penyimpangan dalam memahami nama dan sifat Allah akan mempengaruhi jawaban dari pertanyaan selanjutnya, ya. Ketika penulis menuliskan sebuah pertanyaan, ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, dijawab oleh penulis, Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allahu fawqal arsy 'alas sama. Qala ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ai ala wartafa. Ai ala wartafa kama jaa fil Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Ya, di mana Allah? Dijawab Allahu fawqal arsy. Allah di atas arsy. Jelas. Di atas arsy seperti apa? Apa kalau duduk, nempel, melayang? Nggak tahu. Ya. Berbaring, berdiri, nggak tahu. Maka jangan kita tafsirkan, oh berarti Allah di atas arsy duduk. Kalau Allah duduk berarti kursinya lebih besar daripada Allah. Kalau Allah duduk berarti Allah butuh kepada makhluk, ya. Ini, nah, ketika orang tidak mengimani ayat ini, Allah di mana? Di atas? Bukan di atas. Nggak mungkin. Kalau di atas nanti Allah butuh kepada tempat. Allah butuh kepada apa? Makhluk. Di mana? Bukan di atas. Di bawah bukan juga. Di mana? Bukan di kiri, bukan di kanan, bukan dalam alam, bukan di luar alam. Di mana? Wallahu a'lam. Nggak tahu.
Sebagian bilang Allah di mana-mana. Ya, sebagian Allah tidak ada di mana-mana. Ya. Bingung jadinya jawabannya kan? Padahal kalau kita tanya orang-orang muslim secara umum, orang-orang awam, ya, orang-orang yang mungkin belajarnya tidak sebanyak kita. Kalau ditanya kita ketemu misalnya, atau bahkan orang-orang yang kita lihat mungkin bukan orang yang alim, bukan orang yang ya sering kajian, ya. Kalau ditanya mau ngapain, kemana, kerja, emang ada yang beli? Ya saya mah percaya sama yang di atas gitu kan. Saya percaya sama Allah yang di atas. Dia nyebut Allah ada di atas. Nggak ada, jarang yang bilang saya percaya sama Allah yang di mana-mana. Itu jarang, ya. Kenapa? Karena fitrah, ya, manusia. Karena fitrah manusia tadi, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan hadis ayat ini Allah alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Sudah, itu yang kita imani. Kaifiyah, bagaimana Allah di atas arsy-Nya, bagaimana Allah ketika bersemayam, wallahu taala alam bissawab. Ya, tidak ada ayat yang menjelaskan kepada kita, tidak ada hadis Rasul yang menjelaskan kepada kita, dan itu adalah perkara gaib. Yang namanya perkara gaib, maka kita butuh dalil, butuh kabar dari yang Maha Tahu. Ada nggak kabar tersebut? Tidak ada. Maka kalau tidak ada, jangan kita berbicara tanpa ilmu. Jangan kita berbicara tentang Allah padahal Allah tidak mengabarkan hal itu semua, ya. Kalau kita yakini Allah tidak bersemayam di atas arsy, dalam ayat lain Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi, tsumma istawa, kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy. Kalau diartikan kemudian Allah menguasai, setelah menciptakan langit dan bumi kemudian Allah menguasai langit dan bumi, berarti sebelumnya Allah sudah menguasai. Tentu ini hal yang mustahil. Apakah sebelumnya Allah tidak menguasai langit dan bumi? Kan tidak. Ya, kalau diartikan tadi menguasai, kita rubah maknanya dengan seperti yang dirubah oleh orang-orang. Ya, maka kembali untuk menjawab ini kita yakini seperti keyakinan yang diajarkan oleh para ulama, yaitu meyakini nama dan sifat Allah, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu semua bahwa Rasul tidak berbicara melalui dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, tapi apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya ya? Belum. Mati jamnya. Taib. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menuliskan kitab, dan di akhir hadis fahuwa indahu fawqal arsy. Kitab ini ya bersama Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya. Tauhid, makanya pembahasan tauhid asma wa sifat adalah sebenarnya pembahasan tingkat lanjut dalam ya perkara akidah, ya. Karena banyak sekali ya penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Sedangkan yang harus kita yakini cukup ya dengan apa? Dengan apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Ya, cukup kita yakini Allah mempunyai nama, mempunyai sifat, tapi tidak sama ya dengan sifatnya makhluk. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita, ya? Apakah Allah bersama kita? Dijawab oleh penulis, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Ya. Qala ta'ala qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Ya. Apakah Allah bersama kita? Tentu kalau dikatakan bersama kita, zatnya Allah ada di samping kita, tidak mungkin. Akan berlawanan.
dengan ayat yang sebelumnya di mana Allah katakan Ar-Rahman 'alal-'arsy istawa. Allah bersemayam di atas langit. Maka dijawab oleh penulis, Allahu ma'ana, Allah bersama kita, bisam'ihi wa ru'yatihi. Allah bersama kita dengan pendengarannya, ilmunya dan penglihatannya. Loh, ini sama merubah makna dari sifat Allah dong? Tidak, ya. Karena ma'iyah, kebersamaan itu tidak mesti kebersamaan zatnya bareng ada di satu tempat. Ya. Contoh paling gampang begini, ada bapak-bapak orang tua yang punya anak yang merantau atau punya orang tua yang jauh, kalau beri telepon gitu kan suka bilang, ya orang tua bapak ibu selalu bersamamu nak. Apakah bersamanya maksudnya bareng, duduk di satu tempat, zatnya bersebelahan? Tidak. Ya bapak selalu bersama, maksudnya apa? Selalu mendukung. Ya, selalu bersama. Allah bersama kita bukan berarti zatnya bersama kita, tidak. Tapi Allah bersama kita dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, bersama di dalam gua ketika berhijrah. Jangan takut, la takhafa, kalian berdua jangan takut. Innani, aku bersamamu, asma'u wa ara, aku mendengar dan melihat. Ya, dalam ayat lain qala la tahzan innallaha ma'ana. Rasul menghibur Abu Bakar. Jangan sedih, Allah bersama kita. Bukan berarti bersama mereka berdua, tidak. Maksudnya apa? Allah akan selalu bersama mereka, akan melindungi, akan menolong. Ini yang disebut dengan ma'iyatullahi khassah. Ya. Ma'iyah atau kebersamaan dengan Allah ada dua. Ya, ma'iyah amah dan ma'iyah khassah. Ya, ma'iyah amah dan ma'iyah khassah. Yang umum dan khusus. Yang umum apa? Yang umum seperti yang dikatakan oleh penulis, ya, bersama makhluknya, selalu melihat, selalu mendengar. Ma'iyah khassah, ya, yang ma'iyah amah ini kepada seluruh makhluk, ya, orang kafir ataupun orang muslim. Allah selalu bersama mereka, selalu melihat, mengawasi mereka. Ma'iyah khassah adalah kepada orang-orang mukmin. Kebersamaan yang khusus. Maknanya apa? Allah selalu menolong. An-nusratu wat ta'yid. Ya, pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Allah katakan Allah bersama kita, bukan berarti zatnya Allah yang bersama kita. Ya. Tapi kebersamaan apa? Kebersamaan secara umum dan khusus, maknanya apa? Ya, pertolongan. Ya. Maknanya adalah pertolongan bagi orang-orang beriman dan pengawasan bagi orang-orang yang tidak beriman atau makhluk selain orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Allah yang qarib, yang dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Ya, ketika para sahabat ini berdoa dengan mengangkat suara, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, ya, sesungguhnya engkau berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar. Jadi tidak perlu, ya, keras-keras dalam mengangkat suara dalam berdoa. Cukup berdoa dengan suara yang didengar oleh diri kita, dan tentunya sudah pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berdoa dalam hati pun Allah sudah mendengar kita. Ya. Ini maksud dari hadis innakum tad'una sami'an qariban wa hum ma'akum, ya. Jadi ini semuanya, ya, pertanyaan nomor 10 dan nomor 11 ini jawabannya akan berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung pada keyakinan seorang muslim tadi kepada nama-nama dan sifat Allah tadi. Ketika dia tidak meyakini nama dan sifat Allah, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Kita meyakini tentunya Allah, ya, nama dan sifat Allah sesuai dengan, ya, makna dari nama dan sifat tersebut, maka akan dijawab jelas. Allahu fauqal arsy. Allah, ya, ada bersemayam di atas arsy. Sama dengan pertanyaan nomor 11, halillahu ma'ana. Ya, dua pertanyaan ini adalah, ya, turunan
dari keyakinan. Jawaban maksudnya jawaban dari pertanyaan ini tergantung pada keyakinan seorang muslim terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya nomor 12, ma hiya faidatut tauhid? Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal azabi wal hidayati fid dunya wa takfiridz dzunub. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bidzulmin ay bisyirk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Apa faidah kita memiliki keyakinan terhadap tauhid yang benar? Ya. Karena tauhid, orang memahami tauhid juga berbeda-beda. Ya, orang memahami tauhid juga berbeda-beda. Maka faidah dari tauhid yang benar apa? Dijelaskan oleh penulis, hiyal amnu, ya, rasa aman di akhirat dari azab Allah dan hidayah di dunia, serta akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, ya, kedzaliman di sini maknanya adalah syirik. Ya, kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka rasa aman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tafadhol, silakan. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi apa faidah, ya, orang beriman dengan tauhid yang benar? Ya, penulis mengatakanlah rasa aman di akhirat, ya, rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, aman dengan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, wal hidayatu fid dunya, dan hidayah dari Allah di dunia. Ya, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Allah akan beri taufik dan hidayah di dunia. Allah akan mudahkan segala urusannya di dunia. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, mereka yang tidak mencampurkan iman dengan kedzaliman, ya. Kedzaliman yang dimaksud, ya, bidzulmin ay bisyirk. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Ya, ketika beriman dengan hakikat yang sebenar-benarnya, tidak tercampur aduk dengan syirik, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak, ya, seorang hamba, ya, atas Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Ya, Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik. Ya. Tentang berbagai macam tentang pembagian tauhid, ya, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, ya, bahwasanya apa? Beliau mengatakan bahwa semua tauhid yang da'at ilaihi Rasulullah wa nazal bihi kutubuhu, maka ada dua. Yang ada dalam Al-Quran ada dua, tauhidun fil ma'rifati wal itsbat wa tauhidun fit talabi wal qasdi. Fal awwal huwa haqiqatu dzati rabbi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa uluwihi fawqa samawatihi ala arsyihi. Ya. Yang pertama tauhid yang berkaitan dengan, ya, kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kesempurnaan Allah, ya, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad afsahal Qur'anu an hadzal naw jiddal ifsah. Ya, Al-Qur'an menjelaskan tentang ini dengan sejelas-jelasnya. Di antaranya beliau sebutkan kama fi awwali suratul Hadid, ya. Di awal surat Al-Hadid, surat Thaha, ya, surat Al-Hasyr, surat As-Sajdah, surat Ali Imran, surat Al-Ikhlas, dan selainnya. Wan nau'u tsani, dan tauhid yang kedua, mithlu ma tadammanathu suratu Qul ya ayyuhal kafirun,
Ya, tauhid yang kedua yang berkaitan dengan ya perintah untuk beribadah, untuk menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah. Ya, seperti beliau sebutkan di antaranya dalam surat Al-Kafirun, ya, dalam surat Ali Imran, dalam surat As-Sajdah, surat Yunus, surat Al-A'raf dan surat yang lainnya, wa ghalibu suwaril Quran, dan sebagian besar. Bahkan kata beliau, bal kullu suratin fil Quran fahiya mutadhamminatun li naw'it tauhid. Bahkan seluruh surat yang ada dalam Al-Qur'an isinya mengandung dua macam tauhid tersebut, ya. Bal naqul, kata beliau, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadhamminatun lit tauhidi syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Ya, fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillah wa imma da'watun ila ibadatihi, ya. Maka Al-Qur'an seluruhnya adalah kandungan, ya, mengandung dua macam tauhid. Ya, yang pertama imma khabarun 'anillah, yang pertama imma, kalau tidak yang pertama tentang khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua da'watun ila ibadatihi, dakwah, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama membagi tauhid bukan asal tanpa dasar, tapi mereka membagi tauhid berdasarkan dalil-dalil dan yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga pembagian tersebut adalah pembagian yang berdasarkan kepada dalil. Dan setiap dari kita muslim yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada seluruhnya, ya. Karena iman kepada semua macam tauhid ya sama dengan iman kepada ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul. Karena semua pembagian ulama tadi berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting tentunya menambah ya keyakinan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari kami ataupun dari syaitan, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.